Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Aku dari puskesmas cek kandunganku, Mas. Alah, bohong kamu. Jangan ngarang cerita ya. Kamu pasti ketemu dengan laki-laki di luar sana kan? Kok mas seperti itu? Aku dari puskesmas, Mas. Bohong kamu. Aku dari puskesmas, tapi kamu nggak ada di sana. Tadi aku dari puskesmas, Mas. Terus bidan bilang kayak kita bermasalah. Terus aku dirujuk rumah sakit. Dan ini, Mas, dari dokter. Alah, masih berani bohong juga kamu ya? Jujur, Mas. Dan jangan perempuan itu selingkuh kamu ya. Beraninya ya kamu nuduh aku. Aku itu nggak kayak kamu. Wanita tukang selingkuh kamu. Oh, Mas kok marah aku? Udah jelas aku lihat kamu cium pipi dia. Diam kamu. Aku juga yakin ini bukan anak aku kan? Ngaku kamu. Ini anak dari laki-laki mana? Mas, sadar, Mas. Ini anak darah daging kamu, Mas. Beraninya kamu kesini ya? Maaf, Bu. Salah Fitri apa, Bu? Fitri kan kesini cari Mas Andi. Mas Andinya ada kan, Bu? Andi nggak ada. Kamu udah berani ngusir anak aku ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Kami nggak pernah ngusir dia, Bu. Bukan lagi kamu ya? Mentang-mentang kami ini orang miskin, kamu orang kaya. Kamu seenaknya usir-usir anak saya? Hah? Astagfirullahaladzim, Bu. Kakak nangis tadi. Tapi tidak seperti itu, Bu. Itu fitnah, Bu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Saya alhamdulillah sehat Pak Ustadz, sehat. Semoga pemirsa juga sehat seperti kesehatan kita semua ya Mas Farid. Amin Amin ya rabbal alamin. Baik, selain Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Baik, Ibu bisa langsung ceritakan ke kita Ibu ada permasalahan seperti apa? Iya, Mas. Ini masalah suami saya, Mas. Kenapa dengan suami Ibu? Suami saya orangnya kasar, Mas. Pemarah dan suka nyakiti saya, Mas. Itu sejak kapan dilakukan suami Ibu ke Ibu? Itu sejak awal pernikahan. Sejak awal pernikahan? Iya, Mas. Memang sebelum menikah Ibu tidak tahu kalau dia tabiatnya sering kasar seperti itu? Sebenarnya pernikahan saya sama suami saya itu nggak direstui orang tua, Mas. Tua Ibu? Iya, dia nggak setuju. Kenapa alasannya? Iya, kami nikah. Ya gitu. Kenapa alasan orang tua Ibu nggak setuju? Iya, karena kita masih muda gitu, Mas. Terus suami saya juga orangnya berandalan hari itu. Kita tetap aja nekat, Mas. Kami lari. Ibu kan sebenarnya udah tahu ya suami Ibu, mohon maaf perilakunya berandalan seperti itu. Tapi Ibu cinta sama dia, sayang sama dia pada saat itu? Iya, saat itu saya sayang banget, Mas. Baik Pak Ya. Ustadz, landasan menikah tanpa restu orang tua, Ya. kemudian tetap menikah untuk terus menikah, padahal tahu alasan orang tua tidak setuju karena calon suaminya dinilai berandalan nih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, saya kira kita bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh Bu Fitri ya. Tapi ternyata kita menjadi tahu ini salah satunya disebabkan oleh proses pernikahan yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, catatan pertama yang sangat penting untuk kita pegang adalah pastikan saat kita menikah, Mas Farid, Bu Fitri dan pemirsa dimanapun berada, ridho orang tua harus menjadi kunci. Karena hadisnya Rasulullah SAW menegaskan ridallahu
biridhal walidain. Wa sukhtullah bisukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah akan beriringan bersamaan dengan ridhonya orang tua. Ketika ridho orang tua tidak kita peroleh, maka otomatis ridho Allah tidak diperoleh. Nah, catatan kedua setelah kita harus memperoleh ridho orang tua ketika mau menikah adalah pastikan track record atau latar belakang calon suami atau calon istri itu harus clear. Maka Rasulullah memberikan ukuran, tips, dan teladan. Kalau kita mau menikah, perhatikan 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau untuk konteks perempuan, 4 hal yang kita harus lihat. Yang pertama, lidiniha. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Yang kedua, lijamaliha, cantiknya. Nah, ini untuk menghindari rasa bosan terhadap pasangan kita. Yang ketiga, linasabiha, nasabnya, keluarganya bagaimana. Kalau dia anaknya orang yang baik di masyarakat, bukan berandalan, bukan bajingan, bukan preman misalnya, tentu ini gambaran yang clear yang memudahkan kita untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi bukan berarti anak seorang berandalan, anak seorang preman, anak seorang bajingan juga otomatis menjadi bajingan. Ketika mereka disekolahkan dengan baik di pondok pesantren kan, bisa jadi mereka akan mendapat hidayah dan berbeda dengan orang tua. Tetapi unsur nasab ini menjadi penting sebagai catatan kita. Yang terakhir, lima lihat, karena hartanya. Dilihat bagaimana perekonomian. Hadis ini menjadi referensi, menjadi kias untuk mencari seorang laki-laki. Pun sama, cari yang akhlaknya bagus. Meskipun tidak kaya, tapi akhlaknya bagus. Ini akan menjadi jaminan. Yang kedua, karena akhlaknya yang ditopang dengan ilmunya, yang ditopang dengan tampan. Kemudian nasabnya bagus, hartanya banyak. Ah, itu tentu yang dicari Mas Farid. Ya. Mas Farid kan ganteng ini. Ibu tadi juga menyampaikan. Yang ketiga adalah yakini, tancapkan dalam hati bahwa menikah adalah pernikahan dua keluarga besar. Maka kalau ini tidak clear, dua keluarga besar tidak clear, pasti masalah demi masalah akan seperti yang dialami oleh Bu Fitri. Baik, Pak. Nah, Bu Fitri, yang jadi pertanyaan adalah sampai terus menikah, walinya Bu Fitri siapa? Kan kedua orang tua Bu Fitri tidak setuju. Nyewa. Iya. Artinya menikah pun kabur dari orang tua, Iya, pergi dari orang tua. lari dari orang. Nyewa kemana itu? Nyewa teman suami. Teman suami, jadi dia berpura-pura Iya, jadi pulang. jadi wali nikahnya. Iya. Oh. Nah gini, setelah menikah, terus kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga Bu Fitri? Ya itulah, dia awalnya kan saya hamil 3 bulan, di situ dia mulai kelihatan sifat aslinya. Hari itu saya periksa ke puskesmas, Mas, periksa kandungan. Iya. Nah, karena kata dokter ada masalah dalam kandungan saya dirujuk ke rumah sakit, Mas. Jadi saya nggak lama kan di sana karena butuh proses pemeriksaan. Jadi ya ada waktu sejam lah saya di sana, saya pulang. Sampai di rumah saya ditanya dengan marah, emosi gitu. Langsung ditarik saya ke dalam. Kamu dari mana? Aku bilang, aku habis periksa sama dokter di rumah sakit. Bohong kamu. Kamu ketemu pacar kamu kan? Gituin aku, Mas. Aku bilang enggak. Aku dijambak, Mas. Aku ditendang. Tendang aku jatuh. Perut saya kepukul di meja. Dia juga bukan yang nolong. Tambah ditendang aku. Sampai darah keluar, Mas. Sayang, semoga kamu baik-baik saja ya. Mama janji, Mama akan jaga kamu dengan baik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang? Aku dari puskesmas cek kandungan, Mas. Alah, bohong kamu. Jangan ngarang cerita ya. Kamu pasti ketemu dengan laki-laki di luar sana kan?
kok mas ngomong seperti itu. Aku dari puskesmas mas. Bohong kamu. Aku dari puskesmas, tapi kamu nggak ada di sana. Tadi aku dari puskesmas mas. Terus bidan bilang bayi kita bermasalah. Terus aku dirujuk rumah sakit. Dan ini mas dari dokter. Alah, masih berani bohong juga kamu ya? Sini kamu. Sakit mas. Sakit mas, darah mas. Tolong